Saat notaris itu membuka amplop wasiat dengan suara tenang namun penuh wibawa di ruang tamu rumah mewah keluarga Wijaya di Menteng, Jakarta, udara langsung terasa berat seperti sebelum badai besar. Dengan ini, saya Siti Rahayu Wijaya mewariskan seluruh aset utama termasuk rumah ini, saham mayoritas perusahaan properti, dan tabungan besar kepada Andi Pratama, pembantu rumah tangga yang setia mendampingi saya selama 5 tahun terakhir. Kata notaris itu dengan nada datar, seolah-olah itu hal biasa. Kata-kata itu seperti petir menyambar di siang bolong. Pak Hadi, putra sulung Nenek Siti, langsung bangkit berdiri, wajahnya memerah padam. Apa? Pembantu biasa dapat semuanya. Ini pasti ada tipu muslihat. Andi pasti memanipulasi ibu saat sakit, teriaknya keras hingga suaranya bergema di langit-langit tinggi berlampu kristal. Ibu Rina, istri Pak Hadi, memegang dada seolah akan pingsan, sementara anak-anak mereka saling pandang dengan mata penuh amarah dan keheranan. Andi Pratama, pria berusia 28 tahun dengan kulit sawo matang dan tubuh ramping karena kerja keras setiap hari, merasa dunia berputar di sekitarnya. Dia berdiri di belakang dekat pintu dapur, masih memegang nampan teh yang hampir jatuh dari tangan gemetar. Selama 5 tahun, dia hanya dianggap sebagai bagian dari perabot rumah ini, tak terlihat, tak dihargai. Andi, lantai kotor, bersihkan sekarang. Andi, kopi saya dingin, buat ulang. Itu kalimat yang dia dengar hampir setiap hari dari keluarga ini. Tapi Nenek Siti selalu berbeda. Dia memperlakukan Andi seperti cucu sendiri, memberi makan ekstra saat malam, bercerita tentang masa mudanya di desa Jawa, dan bahkan memegang tangan Andi saat sakit parah 6 bulan lalu. Kamu anak baik, Andi. Jangan takut jadi diri sendiri, bisik Nenek sering kali di kamar tidurnya yang harum minyak kayu putih. Andi teringat hari pertama dia tiba di Jakarta 5 tahun lalu. Dari desa kecil di Jawa Tengah, dia meninggalkan ibunya yang sakit-sakitan dengan harapan mencari nafkah. Melalui tetangga, dia diterima kerja di rumah mewah ini. Rumah itu seperti istana baginya, taman luas dengan kolam ikan koi, mobil-mobil mewah di garasi, dan kamar mandi marmer. Tapi realitanya pahit. Dia tidur di kamar kecil belakang rumah, makan sisa makanan keluarga, dan belajar diam ketika dihina karena cara bicara desa atau gerakannya yang kadang dianggap terlalu lembut. Di kampung, Andi sudah lama berjuang dengan perasaannya. Sejak remaja, dia sadar dia berbeda. Dia suka teman laki-laki, bukan perempuan. Di masjid desa, dia berdoa berjam-jam memohon ampun, merasa berdosa besar. Ini pasti ujian dari Tuhan, katanya pada diri sendiri. Tapi perasaan itu tak hilang. Di Jakarta, tekanan lebih besar. Masyarakat kota besar masih memandang orang seperti dia sebagai aib keluarga. Perubahan besar datang saat Rama Wijaya, cucu nenek yang berusia 29 tahun, sering pulang ke rumah. Rama, lulusan bisnis dari universitas ternama di Singapura, tampan dengan senyum hangat dan mata tajam. Dia berbeda dari ayahnya Pak Hadi yang sombong. Rama sering turun ke dapur malam hari, membantu Andi mencuci piring sambil bercerita tentang pekerjaannya sebagai manajer proyek. Kamu punya mimpi apa, Andi? Jangan cuma kerja di sini selamanya, tanya Rama suatu malam di teras belakang, di bawah cahaya lampu taman yang redup. Andi tersipu, hati berdegup kencang. Lambat laun, percakapan itu menjadi lebih dalam. Mereka bertemu diam-diam di kai kecil di Kemang, berbagi cerita tentang tekanan hidup, tentang bagaimana Rama merasa tertekan untuk menikah dengan gadis pilihan orang tua, sementara Andi merasa tak pantas mencintai siapapun karena statusnya sebagai pembantu.
Nenek Siti tahu segalanya. Dia pernah melihat mereka berdua berbicara dekat di taman, melihat tatapan Andi yang penuh kasih. Tapi nenek tak marah. Sebaliknya, dia memanggil Andi ke kamarnya dan berkata, "Cinta itu anugerah, nak. Jangan biarkan dunia memadamkannya." Kini, dengan wasiat ini, semua rahasia itu terancam terbongkar. Keluarga mulai berteriak-teriak, menuduh Andi mencuri perhatian nenek, bahkan ada yang bilang Andi memalsukan dokumen. Rama berdiri diam di sudut, tapi matanya penuh kekhawatiran saat memandang Andi. Malam itu, setelah keluarga bubar dengan ancaman akan gugat wasiat ke pengadilan, Andi duduk sendirian di kamar kecilnya yang pengap. Air mata mengalir deras. Mengapa nenek lakukan ini? Apakah ini berkah atau kutukan, gumamnya? Rama datang diam-diam lewat pintu belakang, memegang tangan Andi erat. "Kita hadapi bersama, Andi. Aku tak akan tinggalkan kamu," bisiknya. Saat itu, Andi merasakan campuran harapan dan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang akan menguji segalanya, identitasnya, cintanya, dan tempatnya di dunia yang keras ini. Keesokan paginya, rumah Wijaya masih dipenuhi suasana tegang. Pak Hadi memanggil pengacara keluarga lagi, berusaha mencari celah untuk membatalkan wasiat. Ini pasti karena Andi memengaruhi ibu saat dia lemah karena obat-obatan, katanya sambil mondar-mandir di ruang kerja. Andi, seperti biasa, tetap menjalankan tugasnya, membersihkan meja sarapan, menyeduh kopi untuk semua orang. Tapi kali ini, tatapan keluarga berbeda. Ada kebencian, ada curiga. Ibu Rina bahkan menyuruhnya makan di belakang, "Jangan duduk di meja kami lagi, Andi. Kamu sudah dapat lebih dari cukup." Kata-kata itu menusuk hati Andi seperti pisau. Dia ingat bagaimana dulu dia hanya dianggap angin lalu, sekarang dia menjadi musuh. Di tengah kekacauan itu, Rama mencoba mendekati Andi di dapur saat tak ada orang. "Ayahku marah sekali, Andi. Dia bilang akan adu ke pengadilan. Tapi nenek sudah pikir matang. Dia tahu apa yang dia lakukan." Andi menggeleng, air matanya hampir jatuh lagi. "Aku tak mau jadi penyebab keluarga hancur, Mas Rama. Mungkin aku harus tolak warisan ini. Aku cuma pembantu, bukan keluarga." Rama memegang bahu Andi, tangannya hangat. "Kamu lebih dari pembantu. Nenek lihat itu. Aku juga lihat itu." Di saat itu, Andi ingat kembali perjalanan batinnya. Dulu di desa, dia pernah jatuh cinta pada teman sekolah laki-laki. Mereka bertemu diam-diam di sawah, tapi saat ketahuan, Andi diusir dari masjid dan keluarganya hampir mengucilkan dia. Itu membuatnya lari ke Jakarta, berjanji tak akan pernah jatuh cinta lagi. Tapi Rama mengubah segalanya. Rama juga punya cerita sendiri, tekanan dari orang tua untuk menikah dengan anak pengusaha kaya, padahal dia merasa kosong setiap kali bertemu perempuan. Mereka pernah bertengkar kecil dulu. Suatu malam, Andi melihat Rama berpelukan dengan seorang gadis di ruang tamu, calon tunangan dari perjodohan. Andi salah paham, merasa dikhianati, dan hampir mengundurkan diri. "Kamu bohong, Mas. Kamu bilang aku spesial, tapi kamu akan nikah dengan dia," kata Andi dengan suara bergetar. Rama menjelaskan panjang lebar bahwa itu hanya tekanan keluarga, bahwa hatinya hanya untuk Andi. Mereka berdamai di taman belakang, di bawah pohon mangga, saling berpegangan tangan dalam diam. Nenek Siti pernah melihat dari jendela kamarnya dan tersenyum. "Cinta kalian seperti pohon bambu, lentur tapi kuat," katanya suatu hari saat Andi merawatnya.
Sekarang dengan wasiat ini, keluarga mulai mencari bukti manipulasi. Mereka memeriksa rekaman chat, bertanya pada tetangga, bahkan ada yang bilang Andi terlalu dekat dengan nenek karena cara anehnya. Andi merasa identitasnya terancam terbongkar. Di Indonesia yang konservatif, jika rahasianya sebagai pria yang mencintai pria ketahuan, dia bisa kehilangan segalanya, pekerjaan, hormat, bahkan nyawa di beberapa tempat. Malam itu, Andi dan Rama bertemu di kai kecil di pinggir jalan Tamrin, jauh dari rumah. Aku takut, Mas. Kalau keluarga tahu tentang kita, mereka akan bilang aku yang merusak kamu, kata Andi sambil memegang gelas es teh manis. Rama tersenyum sedih. Kita sudah dewasa, Andi. Kita harus pilih. Aku siap hadapi ayahku. Percakapan itu membuat Andi merasa lebih kuat, tapi juga lebih takut. Dia mulai berpikir tentang pilihan hidupnya, tetap sembunyi atau hidup jujur seperti yang nenek inginkan. Sementara itu, keluarga mengadakan rapat rahasia, merencanakan cara mengusir Andi tanpa melanggar hukum. Konflik baru saja dimulai, dan Andi tahu ini akan menguji seberapa dalam cintanya dan seberapa kuat dia bisa berdiri sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk bagi Andi. Pak Hadi membawa kasus ke pengacara spesialis warisan, mencari bukti bahwa nenek tidak waras saat membuat wasiat. Ibu sudah sakit, pikirannya tidak jernih, katanya di depan meja makan saat sarapan. Andi yang sedang menyajikan nasi goreng spesial buatannya hanya bisa menunduk. Ibu Rina menatapnya tajam. Kamu pasti yang bisik-bisik ke ibu mertua saya. Apa yang kamu janjikan padanya, tanya dia sinis. Andi tak menjawab, tapi hatinya berontak. Dia ingat semua pengorbanannya, bangun jam 4 pagi untuk masak bubur untuk nenek, membersihkan muntahan saat kemoterapi, mendengarkan cerita lama nenek sampai larut malam. Sementara anak-anak dan cucu nenek jarang datang, sibuk dengan pesta dan bisnis. Rama mulai merasakan tekanan sendiri. Ayahnya memaksa dia bertemu calon istri lagi, seorang gadis cantik dari keluarga konglomerat. Kamu harus nikah segera, Rama. Perusahaan butuh pewarisah, kata Pak Hadi. Rama menolak halus, tapi dalam hati dia hancur. Malam itu, dia dan Andi bertemu di sebuah taman kecil dekat Monas, jauh dari pengawasan. Aku tak bisa bohong lagi, Andi. Aku cinta kamu, bukan perempuan itu, kata Rama sambil memegang tangan Andi di bawah pohon rindang. Andi menangis pelan. Tapi masyarakat kita, Mas. Keluargamu. Agama kita bilang ini salah. Mereka berpelukan diam-diam, merasakan kehangatan yang jarang mereka dapatkan di dunia luar. Itu momen kecil tapi memberi kekuatan. Andi mulai bertemu dengan teman lama dari komunitas kecil di Jakarta yang dia kenal diam-diam melalui aplikasi. Mereka berbagi cerita tentang krisis identitas, tentang bagaimana banyak pria gay di Indonesia harus menikah untuk menutupi dan hidup menderita. Jangan seperti kami, Andi. Kalau warisan ini milikmu, gunakan untuk hidup bebas, kata salah satu teman. Kata-kata itu membuat Andi berpikir tentang masa depan. Dia mulai belajar mengelola keuangan dasar, membaca buku tentang bisnis yang ditinggalkan nenek. Tapi keluarga tak tinggal diam, mereka memotong gaji Andi, memindahkannya ke kamar lebih kecil, dan menyebarkan rumor bahwa Andi tidak normal. Suatu hari, Andi mendengar Ibu Rina bicara di telepon, pembantu itu pasti gay, lihat cara jalannya. Andi merasa dunia runtuh, tapi dia tak menyerah. Dia ingat pesan nenek dalam surat pribadi yang disertakan wasiat, Andi, hidupkan hatimu. Jangan biarkan mereka denisikan kamu.
Konflik meningkat saat Rama hampir bertunangan paksa. Andi merasa harus mundur, menawarkan untuk menyerahkan sebagian warisan agar Rama tak kehilangan keluarga. Aku tak mau jadi penghalang kebahagiaanmu, kata Andi dengan suara pecah. Rama menolak keras. Kamu adalah kebahagiaanku. Di tengah itu, Andi mulai menunjukkan sisi kuatnya. Dia membantu perusahaan keluarga diam-diam dengan ide-ide dari pengalaman membersihkan rumah, seperti esiensi biaya perawatan. Keluarga terkejut saat ide itu berhasil, tapi tetap tak mau mengakui. Perjalanan emosional Andi semakin dalam, dari rasa rendah diri menjadi tekad untuk layak dapat warisan ini. Dia mulai berdoa tidak hanya minta ampun, tapi minta kekuatan untuk hidup jujur. Ile ini menandai titik balik di mana Andi mulai berani menghadapi prasangka, meski hati masih rapuh. Tekanan semakin berat saat pengadilan warisan dimulai. Pak Hadi menyewa pengacara top untuk membuktikan bahwa nenek dipengaruhi obat sakit. Andi dipanggil sebagai saksi, berdiri di ruang sidang yang dingin dengan jas pinjaman. Apakah kamu pernah meminta warisan dari almarhumah? Tanya hakim. Andi menggeleng, suaranya mantap meski gemetar. Tidak pernah, Pak. Saya hanya merawat beliau karena sayang. Di luar sidang, Rama menunggu, memberi dukungan diam-diam dengan secangkir kopi. Kamu hebat hari ini, bisik Rama. Di rumah, situasi semakin buruk. Ibu Rina menemukan oto lama Andi dan Rama di taman, oto yang diambil nenek diam-diam, ini bukti. Mereka berdua. Tidak normal, teriaknya saat makan malam. Keluarga heboh, menuduh Andi merusak Rama. Rama akhirnya angkat bicara. Ya, ayah. Aku cinta Andi. Bukan kesalahan dia, tapi pilihan hati saya. Pak Hadi marah besar, hampir memukul Rama. Andi berdiri di antara mereka, jangan salahkan Mas Rama. Ini salah saya yang jatuh cinta. Momen itu adalah pengkhianatan terbesar bagi keluarga, tapi juga keberanian pertama bagi keduanya. Andi mengalami krisis dalam. Dia pergi ke masjid sendang di dekat rumah, berdoa lama, bertanya pada Tuhan mengapa dia diciptakan begini. Apakah saya salah, Tuhan? Tapi ingatan tentang kebaikan nenek memberi jawaban, cinta tak pernah salah kalau tulus. Dia mulai mencari dukungan dari komunitas bawah tanah di Jakarta, belajar bahwa banyak yang seperti dia hidup bahagia setelah keluar dari bayang-bayang. Rama juga berubah, dia menolak perjodohan, pindah ke apartemen kecil, dan mulai bantu Andi mengelola warisan sementara. Mereka menghadapi hinaan di jalan, tatapan aneh dari tetangga, tapi juga menemukan teman baru yang mendukung. Suatu malam, Andi hampir menyerah. Dia bilang pada Rama, mungkin aku harus kembali ke desa, hilang saja. Rama memeluknya erat. Kita sudah jauh, Andi. Nenek percaya pada kita. Pengorbanan besar terjadi saat Andi setuju bagikan sebagian warisan ke keluarga agar bisnis tak bangkrut, meski itu berarti dia kehilangan rumah mewah. Tapi itu membuat Pak Hadi mulai ragu melihat kebaikan Andi. Konflik internal Andi mencapai puncak. Dia belajar bahwa identitasnya bukan aib, tapi bagian dari dirinya yang harus dirayakan. Rama juga tumbuh, belajar bahwa cinta sejati lebih penting daripada warisan uang. Hubungan mereka semakin kuat lewat ujian ini, meski masyarakat masih menentang. Puncak konflik datang di pertemuan keluarga besar di rumah lama. Pak Hadi mengumpulkan semua saudara, membahas masalah Andi. Dia merusak garis keturunan kita, kata salah satu paman. Andi diundang hadir, berdiri di tengah ruangan seperti terdakwa.
Dia mengambil napas dalam, lalu bicara untuk pertama kali dengan suara lantang. Saya tak minta warisan ini. Tapi nenek beri karena saya rawat beliau dengan hati. Saya cinta Rama dan itu bukan pilihan. Itu siapa saya. Ruangan hening. Rama berdiri di samping, memegang tangan Andi di depan semua orang. Ayah, saya juga gay. Andi ajari saya menerima diri sendiri. Keluarga terbelah. Ada yang marah, ada yang menangis. Ibu Rina pingsan, Pak Hadi keluar ruangan. Tapi ada juga yang mulai paham, terutama adik Rama yang muda. Media lokal mulai heboh, rumor menyebar di kalangan elite Jakarta. Andi dan Rama menghadapi serangan online, ancaman, tapi juga dukungan dari teman-teman baru. Andi pergi ke desanya sebentar, bicara dengan ibu angkatnya yang masih hidup. Nak, kalau kamu bahagia, ibu ikhlas, kata ibunya, memberi kekuatan baru. Di tengah itu, bisnis keluarga hampir bangkrut karena konflik internal. Andi menggunakan pengetahuan praktisnya untuk selamatkan proyek, bekerja siang malam bersama Rama. Itu menjadi bukti nyata bahwa warisan bukan untuk hancurkan, tapi untuk bangun. Pengadilan akhirnya putuskan wasiat sah, tapi Andi pilih bagikan lebih banyak ke keluarga sebagai tanda damai. Pengorbanan itu membuat Pak Hadi mulai bicara lagi dengan anaknya. Mungkin ibu benar. Kamu berubah, Rama. Konflik mencapai resolusi emosional. Andi belajar memakan, Rama belajar berani, dan keluarga mulai belajar bahwa cinta tak mengenal gender. Momen tinggi saat mereka berdua menghadiri acara keluarga pertama sebagai pasangan, meski masih tegang. Andi merasa dewasa, tak lagi pembantu, tapi pria yang punya suara. Setelah badai reda, Andi dan Rama pindah ke rumah kecil yang mereka beli dari bagian warisan di pinggiran Jakarta. Rumah sederhana dengan taman kecil, tempat mereka tanam pohon mangga seperti yang dulu di rumah nenek. Keluarga Wijaya mulai pulih pelan-pelan. Pak Hadi masih jarang bicara, tapi dia kirim pesan terima kasih atas bantuan bisnis. Ibu Rina kadang datang bawa makanan meski tatapannya masih kaku. Andi dan Rama membangun hidup baru. Andi kelola yayasan kecil untuk bantu pemuda dari desa seperti dirinya. Rama lanjut bisnis tapi dengan nilai lebih manusiawi. Perjalanan emosional Andi selesai dengan kedamaian. Dia tak lagi sembunyi meski tetap hormati norma masyarakat. Mereka jalan-jalan di pantai Parangtritis saat libur, pegangan tangan diam-diam, bicara tentang masa depan. Kita sudah menang, Andi, kata Rama sambil memeluknya di bawah matahari terbenam. Andi tersenyum, ingat semua air mata, pengkhianatan dan keberanian. Persahabatan dengan teman komunitas semakin kuat, memberi mereka keluarga pilihan. Andi sering kunjungi makam nenek, berterima kasih. Terima kasih, Nek. Anda ubah hidup saya. Tapi tantangan kecil masih ada, tatapan tetangga, pertanyaan dari kerabat jauh. Tapi mereka hadapi bersama, dengan cinta yang sudah teruji. Andi tumbuh dari pemuda rendah diri menjadi pria percaya diri yang tahu nilai dirinya tak ditentukan status atau orientasi. Rama juga dari cucu manja menjadi pendamping setia. Kisah mereka tunjukkan bahwa di tengah Indonesia yang penuh warna dan tekanan, cinta sejati bisa menang jika ada keberanian. Apakah mencintai sesama jenis di tengah tekanan keluarga dan masyarakat Indonesia adalah pilihan yang salah atau justru kebenaran hati yang harus diperjuangkan? Benar atau salah?